Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, keluarga Allah dimanapun berada saat ini. Selamat berjumpa lewat renungan pagi yang disampaikan dari Bukit Sion Makale. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudara semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita di hari ini. Mari sebelum kita beraktivitas bekerja di tempat kita masing-masing, kita belajar dari firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan di pagi ini. Sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja, hari Jumat tanggal 8 Desember 2023. Dipilih dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat 10. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Di pagi ini ya Tuhan Allah kami, dengan penuh ungkapan syukur kami datang kepadamu menaikkan puji-pujian kami, syukur kami atas rahmat, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang terus kami alami dan nikmati. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Di pagi ini kami diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini. Di pagi ini kami akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang akan menjadi kekuatan yang terus meneguhkan kami dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Mampukan kami ya Allah lewat tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga firman kebenaran-Mu yang akan kami baca di saat ini, kami akan dengarkan, kami dimampukannya untuk melakukannya. Ampuni kami dan layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat 10. Lembaga Alkitab memberi judul Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Amin. Rancangan Tuhan atas umatnya menjadi tema perenungan di pagi ini dari bacaan Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat 10. Bapak Ibu, saudara-saudara,
Allah punya rencana bagi setiap orang, dan sasaran Tuhan adalah agar setiap ciptaannya hidup sesuai dengan kehendaknya dan seluruh rencananya tergenapi. Dalam bacaan saat ini sangat jelas berbicara tentang rencana Tuhan bagi umatnya yang luar biasa. Yeremia, sosok yang muda, dipanggil dan diutus Tuhan untuk menjadi nabi. Lebih menarik bahwa sejak awal Yeremia ini telah ditetapkan menjadi nabi. Bahkan firman Tuhan mengatakan jauh sebelum ia dilahirkan, ternyata Yeremia ini sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi seorang nabi. Melalui firman Tuhan yang datang kepada Yeremia di ayat 5, Tuhan telah menegaskan bahwa Tuhan sendiri yang membentuk, mengenal, menguduskan dan menetapkannya untuk tujuan ini, yakni menjadi nabi. Sekalipun Tuhan telah menetapkan Yeremia dari semula untuk menjadi nabi, Yeremia masih menunjukkan perasaan ketidakmampuannya, bahwa panggilannya menjadi nabi Tuhan belum layak karena ia belum pandai berbicara dan masih muda. Tetapi Tuhan tetap pada rancangannya dan menegaskannya kepada Yeremia bahwa ia dipanggil, diutus untuk mengasihi umatnya lewat pemberitaan tentang apa yang Tuhan akan nyatakan. Tuhan mau supaya Yeremia menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan Tuhan menguatkan Yeremia untuk tidak takut menyampaikan apa yang Tuhan telah sampaikan kepadanya. Karena Tuhan berjanji akan menyertai dan memberkati setiap perkataan yang keluar dari mulut Yeremia. Ayat 8 sampai ayat 9. Di sini kita melihat bahwa dalam panggilan itu Tuhan memberikan kepastian bagi Yeremia. Bahkan siapapun yang Tuhan mau pakai, Tuhan senantiasa memberikan kepastian bahwa Tuhan yang akan menyertai dan menolong mereka. Ini juga menjadi kepastian bagi setiap kita yang dipakai oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan rencananya dalam berbagai hal. Kita harus percaya bahwa ketika Tuhan memakai kita, maka Dia yang akan menyertai, menolong kita dalam menjalankan setiap apa yang Tuhan perintahkan. Yeremia dipanggil Tuhan menjalankan tugas yang sangat berat, yakni memberitakan tentang penghukuman Tuhan bagi bangsanya sendiri. Tuhan bukan sekedar memberikan tugas, tetapi Tuhan memberikan sebuah kepastian, kekuatan bagi Yeremia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan mengenal kita sebagaimana Dia mengenal Yeremia. Jauh sebelum kita dilahirkan atau bahkan dikandung, Dia Tuhan memikirkan dan membuat rencana untuk kita. Ketika Tuhan memanggil, memilih dan memutuskan kita untuk menjadi alatnya, janganlah kita fokus pada kekurangan kita, tetapi percayalah bahwa Tuhan yang memanggil setiap kita menjadi alatnya. Maka Dia pun yang akan memperlengkapi dan menyertai kita. Memang manusia terbatas dan rapuh, tetapi kasih dan pertolongan Tuhan menjangkau dan menyempurnakan kita untuk tugas yang mulia. Nikmatilah dan maknailah panggilan Tuhan dalam hidup ini. Percayalah
bahwa Tuhan akan menolong, mengasihi setiap orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk senantiasa memaknai setiap panggilan kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh agung kasih-Mu ya Tuhan, tiada yang dapat setara dengan kasih-Mu. Kami sungguh alami, kami sungguh menikmati. Bahkan sampai pada detik ini, kasih-Mu itu senantiasa menjadi bagian hidup kami. Terima kasih atas semua yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih pula kami naikkan kepadamu di saat ini. Firman kebenaran-Mu menguatkan dan meneguhkan kami bahwa ketika Tuhan memakai kami, ketika Tuhan memilih kami, Tuhan memberikan sebuah kepastian bahwa Tuhan yang akan memperlengkapi dan menyertai setiap kami. Bapa di sorga, terima kasih di saat ini. Kami diberikan kesempatan untuk menikmati perjumpaan bersama dengan Tuhan lewat renungan hari ini. Dan di saat ini ya Allah, kami datang kepadamu mendoakan segenap keberadaan umat-Mu dalam pekerjaan, dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, peliharakanlah mereka, sertailah mereka. Berdoa untuk anak-anak umat-Mu dalam proses pertumbuhan, pendidikan, karuniakan mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Berdoa untuk orang tua kami yang bergumul karena sakit penyakit, karena usia lanjut, dan mungkin ada yang bergumul karena pasangan hidup, pekerjaan. Oh Tuhan, kepadamu kami berseru, berkati dan kuatkan mereka. Biarlah setiap umat-Mu dimampukan untuk memaknai setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Ya Tuhan ya Allah kami, di saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, daerah yang kami cintai, Tanah Toraja. Tuhan memberkati. Pakai setiap pemerintah ya Tuhan untuk mendatangkan ketenangan, kedamaian di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa di sorga, Bapa pemilik kehidupan kami hari ini, dalam berbagai rutinitas yang akan kami lalui, bahkan setiap rencana-rencana kami hari ini, Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami, supaya hari ini dapat kami lalui dengan baik, dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan sertai kehidupan kami hari ini. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa, kami berseru dan berharap kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian.